Selamat datang di Novela Channel. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novela Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Atlerwolf menantu tidak terduga. Bab 61 sampai dengan bab 65, bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel, mari kita bab 61. Atlerwolf mengangkat bahu tak berdaya. Saudara Fabio, apakah Anda pikir saya bercanda? Joanna Mark berdiri di sampingnya dan berencana untuk berbicara, tetapi memikirkan pertarungannya dengan Atlerwolf kemarin, dia dipukuli 8 kali berturut-turut. Atlerwolf ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan juga ahli seni bela diri. Kekuatan seperti itu, jika tidak ada latar belakang di belakangnya, dia tidak akan percaya Joanna Mark terbunuh. Tapi tadi malam, setelah Atlerwolf pergi, Tony Mark segera menggunakan kekuatan keluarga Mark untuk menyelidiki Atlerwolf, tetapi hasilnya mengejutkan. Apakah Atlerwolf benar-benar hanya seorang yatim piatu? Menantu keluarga Zhou yang menumpang, pemborosan yang tidak berguna. Siapa yang akan percaya ini? Tetapi keluarga Mark telah menggunakan kekuatan investigasi tingkat tertinggi, dan ini adalah hasil yang diperoleh dari banyak pihak. Berita terbaru tentang Atlerwolf adalah bahwa Atlerwolf dan Tiago Parker, salah satu dari dua hegemon Yuncheng, memiliki hubungan yang sangat dekat. Tadi malam, Nenek Maria Celine sakit, dan Tiago Parker meminta Direktur Waldron untuk mengaturnya. Dilihat dari informasi ini saja, latar belakang Atlerwolf jelas tidak sederhana. Saudara Atlerwolf, apa yang terjadi? Jangan jual omong kosongmu, lelaki tua itu sekarat. Sebelum Fabio Mark bisa menanggapi Atlerwolf, kakek Mark bangkit di tempat tidur dan menggaruk kepalanya dengan cemas. Kakek Mark ini memiliki temperamen yang keras. Atlerwolf mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan memutar video, yang dipotong bersama. Pemeran utama dalam video tersebut adalah seorang pria parubaya berjaket kulit. Isi rekamannya adalah bahwa pria tersebut telah bertemu dengan orang yang berbeda dan menyerahkan barang-barang tertentu kepada mereka. Ada USB flash drive, ada foto, dan beberapa akun terlihat jelas. Lihatlah pria di foto itu. Fabio Mark awalnya kaget, lalu serius, dan akhirnya sedikit marah. Setelah video 2 menit diputar, Atlerwolf meletakkan teleponnya dan berkata kepada Fabio Mark, "Saudara Fabio, apakah Anda kenal orang ini?" Fabio Mark mengangguk, "Tentu saja, Charlie Luff, putra ketiga dari keluarga Luff. Dia punya banyak urusan bisnis dengan saya." Video saudara Atlerwolf barusan. Sebelum Fabio Mark selesai berbicara, Tony Mark memelototi Fabio Mark dengan marah. "Kamu bajingan, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama, jangan berhubungan dengan si idiot dari keluarga Luff." Meskipun Fabio Mark sangat sombong di 8 provinsi barat daya, di depan ayah dan kakeknya, dia tidak berani menjadi sombong. "Ayah, dia dan aku hanya kontak bisnis, dan dia juga memperkenalkan banyak bisnis sumber pelanggan." Video yang diberikan oleh Brother Atlerwolf, meskipun ada beberapa keraguan, sepertinya bukan masalah besar. Sebenarnya, Fabio Mark benar, itu hanya video, tidak bisa mengatakan apa masalahnya sama sekali. Tapi kakek sudah tua dan panas, dan Tony Mark dengan marah mengulurkan tangan dan menamparkan bagian belakang kepala Fabio Mark. "Fabio, apakah kamu punya air di kepalamu? Tidak dapat melihat alasan yang begitu jelas. Aku menjualmu. Di antara orang-orang yang dilihat Charlie Luff, kamu lupa ada bos besar di Huadu. Mereka akan bergabung untuk menjatuhkan keluarga Mark." Setelah pengingat Tony Mark, Fabio Mark segera menjawab, "Ayah, maksudmu, Charlie Luff menghubungi orang-orang itu sekarang dan memberi mereka sesuatu yang kita foto?" Memikirkan hal ini, Fabio Mark tiba-tiba berkeringat dingin. Kamar Merah adalah gua penjualan emas di bawah panji Fabio Mark, dan juga merupakan salah satu tempat di mana Fabio Mark memainkan trik. Banyak bisnis di Gedung Merah tidak dapat melihat cahaya, tetapi untuk beroperasi secara normal, adalah wajar untuk menghapus hubungan. Dalam keberhasilan ini, beberapa orang bisa mengeruk, dan beberapa orang tidak bisa mengeruk. Adapun bos yang tidak bisa melewatinya, Fabio Mark menggunakan beberapa metode paksaan dan memfilmkan beberapa video yang tak terlukiskan untuk mengancam mereka. Ini benar-benar jalan yang sulit. Begitu ada lebih banyak bos yang dipaksa,
semua orang memiliki kebencian terhadap Fabio Mark dan keluarga Mark. Kebetulan seseorang di Beijing ingin melakukan sesuatu pada keluarga Mark, jadi orang-orang besar ini mendorong perahu di sepanjang jalan. Di tengah, Charlie Luff adalah orang yang maju untuk menandingi. Tony Mark tidak berbicara, tetapi Adler Wolf terus mengambil alih percakapan dan berkata, "Saudara Fabio, ini tidak hanya sesederhana video, tetapi juga akun perusahaan Anda dan beberapa bukti gelap. Jika bukan karena kurangnya bukti, saya khawatir seseorang menghancurkan keluarga Mark Anda sejak lama." Kata Adler Wolf. Fabio Mark berkeringat deras. "Saya baru saja berkata, mengapa beberapa orang menghilang secara misterius baru-baru ini. Baru-baru ini, bisnis saya adalah juga tidak berjalan dengan baik. Saya meminta beberapa bos besar untuk berita, tetapi mereka semua ragu-ragu dan menghindari berbicara." Tuan Mark yang sedang duduk di tempat tidur dengan marah memegang sebotol air mineral di sebelah Fabio Mark menghancurkannya. "Fabio, kamu, lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengapa kamu tidak bergegas dan meminta nasihat saudara Adler Wolf? Kalau tidak, keluarga Mark benar-benar akan dihancurkan olehmu." Adler Wolf dapat dengan tenang memahami begitu banyak insiden tersembunyi tentang keluarga Mark, tetapi dia tidak menarik perhatian keluarga Mark sama sekali. Ini menunjukkan bahwa identitas Adler Wolf setidaknya di atas keluarga Mark. Adler Wolf sekarang memberitahu keluarga Mark tentang hal-hal ini, yang berarti bahwa Adler Wolf bukanlah musuh keluarga Mark. Ekspresi tenang Adler Wolf berarti Adler Wolf harus punya rencana, dan dia sudah mengambil tindakan untuk menghadapinya. Meskipun Fabio Mark sedikit bingung untuk sementara waktu, tetapi dia mampu melintasi 8 provinsi barat daya, dan kepalanya tidak bodoh sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan kakeknya, Fabio Mark dengan cepat membungkuk hormat kepada Adler Wolf dan berkata, "Saudaraku. Adler Wolf, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan keluarga Mark. Masalah ini terlalu penting, jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, seluruh keluarga Mark akan selesai." Adler Wolf datang untuk memberitahu hal-hal ini hari ini, awalnya untuk menyelamatkan keluarga Mark, jadi tidak ada yang disembunyikan, saudara Fabio, penyelidikan pihak lain terhadap keluarga Mark dimulai setengah tahun yang lalu, bersiaplah. Jadi kamu tidak bisa terlalu agresif. Orang pertama yang harus dipecahkan adalah Charlie Luff, yang terbaik adalah membungkamnya. Adler Wolf berhenti, hal kedua adalah bahwa bukti yang dikumpulkan pihak lain sekarang dikumpulkan di satu tempat. Nama orang ini adalah Stepan Geru, dia berada dalam bisnis perhiasan, dan dia menyimpan barang-barang di brankas di lantai 3 ruang bawah tanahnya. Dia mendapatkan bukti dan menghancurkannya. Yang ketiga adalah rumah merah Anda, dan itu tidak bisa disimpan, tapi Anda tidak bisa terlalu terburu-buru, langkah demi langkah. Adler Wolf tidak memiliki detail, dia pada dasarnya mengatur semuanya dengan jelas, kata demi kata. Situasi keseluruhan terkendali, detailnya ditangani, mulus. Tony Mark dan kakek Mark ada di sini. Di dekatnya, semua orang tercengang. Inilah yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda di bawah 25 tahun. Adler Wolf ini benar-benar tidak mudah. Dalam hal ini, Joanna Mark dan Adler Wolf berkomunikasi lebih banyak, dan sepertinya tidak ada perbedaan. Itu benar. Tampilan Joanna Mark di sebelah Adler Wolf penuh dengan warna-warna aneh. Luar biasa, pria itu adalah pria Joanna Mark. Namun, Adler Wolf ini tampaknya menjadi diam. Jika Anda ingin mendekatinya, Anda harus memperhatikan sedikit strategi. Setelah Adler Wolf mengatakan sesuatu, Tuan Mark adalah yang pertama bereaksi, berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Adler Wolf, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan keluarga Mark. Adler Wolf buru-buru memegang lelaki tua itu dan berkata, "Kakek Mark, Anda melindungi keluarga dan negara Anda, dan saya tidak tahan melihatnya, jadi saya dapat membantu Anda." Tuan Mark mengangguk, "Hei, sayang sekali saudara Adler Wolf sudah punya istri, kalau tidak saya ingin menikahi saudara Joanna dengan saudara Adler Wolf." Dengan senyum malu-malu di wajah Adler Wolf, dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Kakek, jangan bicara sembarangan." Joanna Mark khawatir tanpa alasan. Benar saja, mata Joanna Mark berbinar, dan dia segera meraih lengan Adler Wolf dan berkata, "Kakek, tidak apa-apa. Bahkan jika kakak Adler Wolf punya istri, saya masih menyukainya. Ini adalah janji saya." Bab 62, Adler Wolf menggosok kepalanya dengan sakit kepala. Gadis kecil ini, apakah dia mengandalkan dirinya sendiri? Adapun Tuan Mark, Tony Mark, Fabio Mark dan yang lainnya saling bertukar pandang. Masih ada keraguan di mata Tony Mark.
Keluarga besar seperti keluarga Mark secara alami tahu bahwa di dunia biasa, ada beberapa master seni bela diri yang mengolah seni bela diri. Kendala moral adalah normal untuk memiliki beberapa istri. Tetapi keluarga Mark juga merupakan keluarga terkenal dan bergengsi di wilayah Barat Daya. Apakah putri keluarga Mark akan menjadi selir? Bukan hal yang mulia untuk menyebarkan ini. Namun, berita dan strategi yang diberikan Adler Wolf kali ini benar-benar menyelamatkan seluruh keluarga Mark, bahkan jika dia mengirim Joanna Mark dengan kedua tangan. Terlebih lagi, Joanna Mark sangat senang. Mata ketiga orang itu terjalin di udara, dan mereka mencapai keputusan, batuk, saudara Adler Wolf. Ini, karena Joanna tidak memiliki pendapat, atau saudara Adler Wolf, jangan menolak. Cucu perempuan saya tidak buruk. Orang terakhir yang berbicara adalah Tuan Mark, yang agak seperti ibu mertua yang menjual melon dan membual tentang dirinya sendiri. Ya Tuhan, kakek, Anda menambahkan bahan bakar ke api. Adler Wolf dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kakek, hal-hal antara pria dan wanita tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kalimat. Nah, jika Tuan Mark benar-benar ingin terima kasih, ketika Anda punya waktu, bantu saya menyelidiki siapa yang memiliki pola ini sangat penting bagi saya. Adler Wolf mengeluarkan ponselnya dan membuka pola kelopak teratai yang aneh kepada Tuan Mark, Tony Mark, Fabio Mark dan lain-lain. Lihatlah, menurut lelaki tua Bernard Gael, petunjuk kunci untuk tuan rumah jenis kedua ibu Gu dari 7 emosi masih ada di Joanna Mark, tetapi Adler Wolf masih memutuskan untuk memberitahu lelaki tua keluarga Mark tentang masalah ini. Setelah melihat gambar itu, Tony Mark dan Fabio Mark mengangguk berat. Jangan khawatir, saudara Wolf. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki pola ini. Urusan saudara Wolf adalah milik saya. Fabio Mark memandang Adler Wolf sekarang, benar-benar dipenuhi dengan emosi. Dia membantu kakek keluarga Mark dengan jarum lagi, mengobrol sebentar, dan sudah lewat jam 10 ketika dia meninggalkan bangsal kakek Mark. Joanna Mark ada di pintu, menggigit bibirnya untuk melihat bagian belakang Adler Wolf pergi. Lalu dia menemukan telepon Lucia Zhou dan memutar. Lucia, lama tidak bertemu, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku di Yuncheng, kapan apa kamu bebas? Aku akan berkunjung ke rumahmu. Ketika Adler Wolf pergi ke bangsal 308 di lantai 3, dia telah merencanakan untuk mengunjungi pria tua misterius Bernard Gael lagi. Tetapi setelah Adler Wolf memasuki bangsal, perawat memberitahu Adler Wolf bahwa lelaki tua itu keluar dari rumah sakit tadi malam. Meskipun Adler Wolf telah memikirkan situasi ini, dia sedikit kecewa karena dia tidak melihat Bernard Gael. Berangkat dari pintu rumah sakit, Adler Wolf hendak masuk ke mobil ketika nomor yang dikenalnya tiba-tiba memanggil. Itu adalah Claude Siemen. Tuan Muda Wolf, aku Claude Siemen, kita baru bertemu kemarin. Claude Siemen takut Adler Wolf tidak mengingatnya, jadi dia memperkenalkan dirinya. Adler Wolf mengangguk, oh, Tuan Siemen, bagaimana kabarmu? Aku datang menemuiku segera, tapi... Claude Siemen tidak mengatakan apa-apa kemudian, Adler Wolf mengerutkan kening, tapi apa? Perselisihan dengan keluarga Gustav, masuk akal untuk mengatakan bahwa Fabio Gustav hanya perlu melihat foto itu. Saya harus memahami segalanya, dan hal berikutnya adalah balas dendam gila Fabio Gustav terhadap grup Half. Claude Siemen terbatuk, itu dia, Tuan Muda Wolf, Patriark Gustav berkata, terima kasih telah banyak membantu, dan saya ingin bertemu Anda secara langsung dan mengucapkan terima kasih secara langsung, Tuan Muda Wolf, bagaimana? Begitukah? Terima kasih untuk itu. Saya memberikan informasi ini, tetapi sebenarnya, saya hanya ingin grup Half binasa, dan saya akan membantu Presiden Siemen. Adler Wolf tidak menyembunyikannya sama sekali. Adler Wolf melakukan ini karena dia ingin membunuh dengan pisau. Orang-orang besar ini, jika Anda ingin menyelidiki alasan sebenarnya, tidak sulit. Claude Siemen ragu-ragu sejenak di ujung telepon yang lain, Tuan Muda Wolf. Kata-kata Claude Siemen baru saja setengah jalan, telepon tampaknya direnggut oleh orang lain, dan suara pria parubaya datang dari telepon, Tuan Muda Wolf, saya ini Fabio Gustav. Saya sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Tuan Muda Wolf. Selain berterima kasih, saya memiliki hal lain untuk diberitahukan di telepon hari ini. Saya pikir Tuan Muda Wolf mungkin tertarik. Fabio Gustav berada di sebelah Claude Siemen, sudut mulut Adler Wolf. Dengan embusan napas, oh, Patriark Gustav begitu percaya diri, maka Patriark Gustav mungkin juga membicarakannya, ada apa?
Fabio Gustav menjawab, bukankah? Tuan Muda Wolf memberitahu Master Pisau yang sebenarnya tadi malam. Ketika saya berurusan dengan grup Half, saya menemukan sebuah rahasia. Grup Half menyerang dan sepertinya mereka sedang mencari sesuatu, dan ini hal itu harus ada hubungannya dengan keluarga Tuan Muda Wolf. Ini ada hubungannya dengan keluarga Wolf. Identitas Anda terungkap begitu cepat. Larangan keluarga dicabut, dan sebagian besar orang penjaga barat daya dan Adler Wolf sudah bertemu. Meskipun Adler Wolf berulang kali menjelaskan bahwa dia ingin merahasiakan identitasnya, tetapi Hugo Wolf dan Hugo Wolf di pihak keluarga mengetahuinya, sehingga Adler Wolf cepat atau lambat akan terungkap. Sebagai salah satu dari dua hegemon di Yuncheng, keluarga Gustav adalah setingkat Tiago Parker. Jika Adler Wolf dapat memberikan foto dan menghubungi sikap Tiago Parker, baru-baru ini terhadap Adler Wolf, Fabio Gustav dapat dengan mudah menebak identitas Adler Wolf. Tapi Adler Wolf masih tidak berniat untuk mengakuinya dengan mudah, ini ada hubungannya dengan keluargaku. Patriark Gustav, apakah kamu salah? Fabio Gustav tersenyum bodoh, Tuan Muda Wolf, kamu tidak perlu berpura-pura padaku. Benda dalam keluarga pisau itu ada di sana, tetapi ada teks sandi yang unik untuk keluarga Wolf, yang hanya dapat diuraikan oleh pewaris dari keluarga Wolf. Tuan Muda Wolf, apakah Anda ingin saya mengatakannya dengan lebih jelas? Teks sandi Wolf. Fabio Gustav tahu tentang masalah rahasia seperti itu, dan jantung Adler Wolf berdetak kencang. Sepertinya dia meremehkan Fabio Gustav. Patriark Gustav, siapa kamu sebenarnya? Sadar akan kewaspadaan dalam kata-kata Adler Wolf, Fabio Gustav dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda Wolf, jangan gugup, saya tidak memiliki niat jahat. Sebaliknya, saya membalas budinya dan mencari di mana Tuan Muda Wolf untuk membalas kebaikannya. Di mana Tuan Muda Wolf sekarang? Aku akan menyuruh seseorang datang menjemputmu. Jika ada beberapa hal, lebih baik kita berbicara tatap muka. Karena teks sandi dari inti Wolf terlibat, benda di rumah Zefran Diego harus menjadi hal yang tidak sepele. Napas Adler Wolf menjadi cepat, dan dia hanya memikirkan satu hal. Kunci makam leluhur keluarga Wolf. Leluhur keluarga Wolf membangun makam leluhur magis ratusan tahun yang lalu, sebelum kematiannya, menggunakan sumber daya keuangan keluarga Wolf yang kuat. Lokasi makam leluhur ini misterius, dan diperlukan 3 kunci untuk membuka makam leluhur. Sangat disayangkan bahwa leluhur tidak meninggalkan 3 kunci untuk keturunan keluarga Wolf, tetapi menyebarkannya ke seluruh dunia. Di antara keturunan keluarga Wolf, hanya yang memiliki kesempatan untuk menemukan 3 kunci dan juga kebetulan menemukan lokasi makam leluhur keluarga Wolf yang dapat memasuki makam leluhur dan mewarisi rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Wolf. Tidak, Patriark Gustav, di mana kamu? Aku akan segera mendatangimu. Kata-kata Adler Wolf sedikit terburu-buru. Ini adalah peristiwa besar kedua yang harus dilakukan Adler Wolf. Bab 63, Keluarga Wolf, hingga garis keturunan kakek dan ayah, memiliki sumber keuangan yang dangkal. Tetapi pada kenyataannya, hanya Adler Wolf dan beberapa pewaris yang tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari keluarga Wolf masih bersembunyi di bawah permukaan air. Bahkan kakek dan ayah tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Hanya ada satu cara untuk menguasai kekuatan misterius itu, dan itu adalah dengan membuka makam leluhur keluarga Wolf dan mewarisi segalanya dari leluhur keluarga Wolf di makam leluhur, untuk menguasai kekuatan itu. Awalnya, Adler Wolf kurang dari sebulan lagi, dan racun kedua dari 7 emosi akan meletus, dan Adler Wolf sedikit putus asa. Namun, Bernard Gael tiba-tiba menunjukkan bahwa Joanna Mark memiliki petunjuk tentang ibu jenis kedua Gu, dan Adler Wolf penuh harapan untuk hidup kembali. Yah, karena ada petunjuk tentang kunci makam leluhur keluarga Wolf, Adler Wolf pasti tidak menyerah. Selain itu, bahkan jika apa yang sedang diselidiki Fabio Gustav tidak terkait dengan kunci makam leluhur keluarga Wolf, dan ada teks sandi Wolf di atasnya, itu jelas merupakan harta berharga keluarga Wolf. Lalu, oke, kami berada di kedai teh Danau Barat. Fabio Gustav memberikan alamat ke Adler Wolf. Adler Wolf menutup telepon, menyalakan mobil, dan meraung menuju kedai teh Danau Barat. Rumah tua keluarga Zo, kediaman nenek Lucia Zo, Ferdian Zo buru-buru memarkir mobil, bergegas ke kamar, dan berkata dengan sedikit sedih, "Nenek, kabar buruk, hei. Nenek, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nenek meletakkan ketel air di samping tempat tidur, melepas kacamata. Bacanya dan berkata, "Ferdian, jangan khawatir, bicara perlahan, apa yang terjadi lagi?" Ferdian Zo menghela nafas, "Aku baru saja mendapat kabar,
Lucia Zodia, saya tidak tahu metode apa yang saya gunakan, tetapi saya sebenarnya bernegosiasi dengan Yunmeng International tentang keberanian 100 juta Lucia Zo, CEO Yunmeng International, yang diterima secara pribadi oleh Huan Brokong, mengatakan bahwa dia bisa menandatangani kontrak dengan grup Zo besok. Kemarin, nenek pergi ke perusahaan secara langsung dan menggunakan wasiat kedua kakek untuk secara paksa memegang dewan direksi perusahaan dan menugaskan Ferdian Zo ke posisi manajer umum. Dan sekarang, dengan bantuan rahasia Adler Wolf, Lucia Zo benar-benar menghapus pesanan itu. Bukankah itu berarti Lucia Zo menang dan tidak perlu mengundurkan diri? Kemudian Ferdian Zo masih tidak bisa mendapatkan posisi presiden. Inilah sebabnya mengapa Ferdian Zo bergegas mencari neneknya setelah dia mendapat berita. Kontrak telah dinegosiasikan. Bukankah Tuan Half secara pribadi meyakinkan saya bahwa kontrak itu tidak akan pernah jatuh ke tangan Lucia Zo? Apa yang terjadi? Nenek mengerutkan kening. Dia mengambil telepon dan berencana untuk meminta Christian Half untuk mengklarifikasi. Tapi bagaimana nenek tahu bahwa Christian Half dipukuli dengan liar oleh kelompok penjaga keamanan Huan Rokong, dan ponselnya hancur berkeping-keping? Pada saat ini, Dai berbaring di ranjang rumah sakit. Telepon Christian Half tidak tersambung. Nenek merenung sejenak, dan berkata kepada Ferdian Zo, "Pergi, bawa aku ke perusahaan." Ferdian Zo dan nenek berjalan keluar pintu, dan berkata dengan cemas, "Nenek, taruhan yang kamu buat dengan Lucia Zo menang." Nenek masuk ke mobil dan mendengus dingin di lubang hidungnya, "Bagaimana jika kamu menang? Bukankah kontrak sudah ditandatangani? Aku berhak untuk memveto kontrak 100 juta ini. Biarkan Anda menandatangani dengan Yunmeng International besok, lalu meskipun kontrak dinegosiasikan oleh Lucia Zo, tetapi pada akhirnya ditandatangani oleh Anda, sehingga kredit tidak jatuh pada Anda pada akhirnya." Cucu konyol. Nenek menyipitkan matanya dan menganalisis Ferdian Zo. Ferdian Zo bereaksi selama 3 detik, lalu menepuk pahanya dan berkata, "Ya, nenek masih luar biasa. Dengan cara ini, Lucia Zo memakan kerja kerasnya, tetapi kredit itu milik saya." "Haha, 100 juta pesanan mengambil dari perusahaan. Salah satu volume bisnis, saya akan menindaklanjuti daftar ini. Prestise dan kekuatan di perusahaan secara alami akan meningkat, dan Lucia Zo ada di atas kepala." Semakin banyak kata Ferdian Zo, semakin bersemangat dia dan neneknya memang berencana untuk melakukannya. Jika Ferdian Zo mengambil kontrak ini, memegangnya dengan kuat di tangannya sendiri, dan sepenuhnya membayangi Lucia Zo, bahkan jika Lucia Zo masih menduduki posisi presiden, lalu bagaimana? Veto satu suara nenek seperti pedang Damokles, yang dapat memberikan sanksi kepada Lucia Zo kapan saja. "Oke, cepat dan mengemudi. Juga, apakah kamu pernah berurusan dengan urusan gadis itu beberapa tahun yang lalu? Kalau tidak, jika Adler Wolf mengambil pegangan lagi, bahkan nenek tidak akan bisa membantumu." Nenek bersandar di kursi belakang, ingatkan Ferdian Zo. 2 hari yang lalu, di pesta ulang tahun nenek, semuanya sudah siap. Pada akhirnya, karena cerita kelam Ferdian Zo digenggam oleh Adler Wolf, pada akhirnya, tata letak nenek, Ferdian Zo, dan Christian Half benar-benar runtuh, dan kerugiannya berantakan. Ferdian Zo menyalakan mobil, dan ada pesona jahat di sudut mulutnya. "Jangan khawatir, nenek, semuanya sudah diurus. Keluarga gadis itu sudah dikirim ke luar negeri. Jika perlu, Anda bisa membuat mereka menghilang, kapan saja bila perlu." "Bagus." Dia menghela nafas dan menggosok pelipisnya, merasa sedikit rumit. Apakah benar atau salah dia secara paksa menolak Lucia Zo seperti ini, dan tiba-tiba ingin mendorong Ferdian Zo ke posisi presiden grup? Bahkan, nenek juga merenung di dalam hatinya. Grup Zo, di kantor presiden, Lucia Zo dan Cynthia Gomez baru saja kembali dari Yunmeng International. Kerangka kerja umum telah dibahas. Kedua pihak hanya perlu mengkonfirmasi detail kecil, dan kontrak dapat ditandatangani besok. Lucia Zo tampak sangat bahagia, meletakkan cangkir air di tangannya di atas meja, dan berkata kepada Cynthia Gomez, yang sedang sibuk, "Saudari Gomez, Anda mengatakan bahwa kontrak ini, apakah kita mendapatkannya terlalu mudah?" Cynthia Gomez tersenyum sedikit, "Nona Zo, mudah. Bukankah itu bagus? Saya pikir, pasti paman yang membawakan Anda keberuntungan untuk Nona Zo. Lihat, Anda telah mengalami begitu banyak hal yang tidak menguntungkan baru-baru ini. Selama paman ada di sana, semuanya akan terpecahkan. Anda akan baik pada paman." Pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki hati.
Lucia Zhou mengingat apa yang dia temui dalam beberapa hari terakhir, dan sepertinya selama Adler Wolf muncul, semuanya akan diselesaikan dengan mudah. Anda harus benar-benar baik padanya, atau haruskah Anda mengambil inisiatif? Kepala Lucia Zhou masih berpikir liar ketika pintu tiba-tiba ditendang terbuka dengan keras, dan Ferdian Zhou muncul di pintu bersama neneknya. Melihat nenek dan Ferdian Zhou muncul bersama, Lucia Zhou mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Setelah memasuki kantor, nenek tidak memiliki omong kosong, dan menginjak tanah dengan tongkat di tangannya. Lucia, kemampuan Anda benar-benar luar biasa. Saya mendengar bahwa kontrak antara grup Zhou dan Yunmeng International telah dinegosiasikan. Lihat itu, kamu sudah sangat lelah mengelola perusahaan sebesar itu. Kontrak ini akan diserahkan kepada sepupumu Ferdian Zhou untuk menandatanganinya. Apa? Lucia Zhou dan Cynthia Gomez saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Nenek, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu secara paksa merampok kredit Presiden Zhou, mengapa? Cynthia Gomez membalas dengan marah, memerah karena marah dan memiliki leher yang tebal. Meskipun kontrak ini ditandatangani agak tidak dapat dijelaskan, sejauh ini Cynthia Gomez dan Lucia Zhou masih belum mengetahui apa yang terjadi. Tapi Cynthia Gomez tetap di sisi Lucia Zhou sepanjang waktu, dia tahu betul bahwa alasan mengapa kontrak ini dapat ditandatangani pasti karena Lucia Zhou sendiri. Nenek memelototi Cynthia Gomez, diam, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun di sini. Nenek menoleh untuk melihat Lucia Zhou, matanya terbakar, dan dia benar-benar menolak untuk menyerah. Lucia, bagikan pekerjaanmu. Apakah kamu ingin aku mengadakan dewan direksi lagi? Jangan lupa, hak vetoku permanen. Ancaman, ini sudah menjadi ancaman dari nenek. Bab 64, Nenek, kamu. Lucia Zhou berdiri dari belakang meja dengan mendengus, menepuk telapak tangannya di atas meja, dadanya bergetar karena marah. Nenek, kita semua adalah cucu, mengapa? Kenapa kamu mau? Sangat bias. Apakah karena aku seorang cucu? Nenek menatap Lucia Zhou dengan ringan dan berkata tanpa ekspresi, cucu perempuan. Jika kamu benar-benar cucu yang kukenal, mengapa aku seperti ini? Hehe, meskipun kakekmu menang jangan biarkan aku memberitahumu, lebih baik untuk memperjelas hari ini. Nenek ragu-ragu beberapa kali, dan akhirnya menghela nafas, menoleh dan berkata kepada Ferdian Zhou, Ferdian, terserah kamu. Ferdian Zhou mendengus dingin setelah menerima perintah. Lucia Zhou, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah murid inti dari keluarga Zhou? Biarkan aku memberitahumu, kamu adalah benih liar ayahmu dari gadis-gadis penari di pusat pemandian, keberadaanmu adalah penghinaan bagi keluarga, jika bukan karena kakek mencoba melindungimu. Huff, kamu sudah mati. Kata-kata Ferdian Zhou membuat Lucia Zhou terlihat pucat seolah disambar 5 guntur. Penari di pusat pemandian, Lucia Zhou secara alami tahu apa artinya ini. Mungkinkah ibu yang saya impikan sejak saya masih kecil benar-benar orang seperti itu? Lucia Zhou tidak melihat orang tuanya sejak dia lahir, dia selalu dibesarkan oleh kakek dan pengasuhnya, dan semua orang di keluarga memandangnya dengan tatapan aneh. Lucia Zhou bertanya kepada kakeknya lebih dari sekali tentang orang tuanya, tetapi kakeknya menghindari poin penting setiap kali, mengatakan bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kuburan. Hari ini, apakah nenek dan Ferdian Zhou akhirnya menemukan alasannya? Ternyata semua orang memandangnya dengan aneh saat itu karena ibunya berasal dari latar belakang rendah. Malu pada keluarga, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menghina ibuku seperti ini. Lucia Zhou menjadi tenang, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan membalas dengan sedikit enggan. Nenek tersenyum dingin, menghina ibumu. Huff, aku tidak punya waktu luang. Lucia Zhou, ketika kakekmu ada di sini, aku tahan denganmu begitu lama. Jangan memaksaku, aku tidak menerima Anda. Besok, biarkan Ferdian Zhou menandatangani kontrak, dan dengan patuh mengundurkan diri dari posisi Presiden Grup Zhou, saya dapat membuat keputusan dan membiarkan Anda khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Melihat penampilan sedih Lucia Zhou, nenek benar-benar merasakan kesenangan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Faktanya, nenek masih memiliki rahasia yang tidak dia beritahu Lucia Zhou. Artinya, ayah Lucia Zhou bukanlah anak kandung neneknya, meskipun neneknya adalah istri kakeknya. Namun, sebelum kakek menikah, dia melahirkan ayah Lucia Zhou dengan wanita lain. Karena itu, melihat kakek itu sangat baik kepada Lucia Zhou, nenek selalu memiliki benjolan di hatinya. Dalam hal darah,
Ferdianzo adalah cucu dari nenek. Oleh karena itu, nenek selalu menjaga Ferdianzo di mana-mana. Tidak, saya tidak percaya. Anda mengatakan bahwa ibu saya berasal dari latar belakang yang sederhana. Jadi, di mana orang tua saya sekarang? Anda memberitahu saya ingin melihat orang-orang dalam kehidupan, dan saya ingin melihat mayat dalam kematian. Saya ingin meminta ibu saya untuk mencari tahu. Luciazo suaranya sedikit serak, dan citra sempurna orang tua masa kecil hancur. Luciazo juga tumbuh dengan pendidikan ortodoks, dan identitas ibunya juga memukul Luciazo dengan keras. Ferdianzo mendukung neneknya, dan berhenti ketika dia hendak pergi. Orang tuamu. Haha, mereka menghilang setelah melahirkanmu. Beberapa mengatakan mereka bunuh diri, beberapa mengatakan mereka mengalami kecelakaan mobil. Ingat, lakukan saja apa yang saya katakan, jika tidak, saya akan mengungkapkan rahasia ini, dan Anda tidak akan berakhir dengan baik, Luciazo. Nenek mengancam Luciazo dan melangkah keluar dari kantor. Meninggalkan Luciazo di belakang, tubuhnya bergoyang di tempat untuk sementara waktu, dan jatuh di kursi. Merasa kacau, bagaimana ini bisa terjadi? Nona Zo, Cynthia Gomez berada di sampingnya dan memanggil Luciazo dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Luciazo melambaikan tangannya, aku baik-baik saja, keluar, aku ingin sendirian. Di kedai teh Danau Barat, tepat ketika Adler Wolf menghentikan mobil, dia melihat 3 orang yang dikenalnya berdiri berdampingan di pintu, yaitu Claude Siemen, Zefran Diego, dan Fabio Gustav. Tuan Muda Wolf, silakan masuk. Fabio Gustav mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Adler Wolf. Membimbing Adler Wolf untuk berjalan ke restoran. Adler Wolf mengangguk dan memandang Claude Siemen dan Zefran Diego, semuanya ada di sini. Tuan Diego, bagaimana penyelidikan Anda? Zefran Diego dengan cepat dan hormat menjawab, terima kasih telah merawat Tuan Muda Wolf. Saya telah menemukan semua pemabuk itu, dan mereka semua mengakui bahwa mereka menipu saya dengan Christian Half. Sekarang, Tuan Siemen dan saya sedang menunggu langkah selanjutnya dari keluarga Gustav. Fabio Gustav mengangguk, Tuan Muda Wolf, ini dia, bukan tempat untuk berbicara, ayo naik ke atas dan bicara. Ketiganya memasuki lantai 2, dan di pintu kamar pribadi, Fabio Gustav menghentikan Zefran Diego dan Claude Siemen, kalian berdua tunggu di pintu, aku punya sesuatu untuk Tuan Muda Wolf, ayo kita bicara. Fabio Gustav membawa Adler Wolf ke dalam ruangan, mengunci pintu, dan membungkuk dalam-dalam kepada Adler Wolf dengan hormat, Tuan Muda Wolf dapat memberikan rahasia tentang tragedi keluarga Gustav, saya sangat berterima kasih, terima kasih sekali lagi Tuan Muda Wolf. Adler Wolf melambaikan tangannya, ini semua masalah sepele. Yang dipedulikan Adler Wolf sekarang adalah apa yang dipikirkan Christian Half tentang keluarga Zefran Diego. Ada apa? Sebenarnya ada teks sandi Wolf di atasnya, dan Fabio Gustav tahu teks sandi keluarga Wolf, jadi Fabio Gustav bahkan lebih sulit. Patriark Gustav, mari kita langsung ke intinya. Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu tentang teks sandi Wolf? Pada saat yang sama ketika dia berbicara, seluruh tubuh Adler Wolf bergetar. Teks sandi Wolf adalah rahasia utama keluarga Wolf. Banyak informasi rahasia dikirimkan melalui teks sandi. Jika rahasia ini bocor, Adler Wolf tidak keberatan membunuh Fabio Gustav di tempat. Fabio Gustav tidak panik tentang aura pembunuh Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, Anda tidak perlu gugup, saya baru saja hidup dalam beberapa dekade ini, dan dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Tuan Muda Wolf. Bagaimana cara mengetahuinya? Saya berharap Tuan Muda Wolf tidak akan bertanya, apa yang dipedulikan Tuan Muda Wolf masih harus menjadi fragmen peta ini. Petik 2. Saat berbicara, Fabio Gustav mengulurkan tangan dan mengeluarkan salinan dari tubuhnya. Ada pola samar di atasnya, tetapi simbol di atasnya sangat aneh, seperti prasasti tulang oracle, dan seperti beberapa jimat. Saat dia melihat salinannya, wajah Adler Wolf sangat berubah, dia mengambil kertas itu adalah teks sandi Wolf, itu benar. Adler Wolf membaca teks sandi di benaknya dan membandingkannya. Meskipun Adler Wolf mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya, tangannya masih sedikit gemetar, kunci. Makam leluhur, peta, fragmen, 8 salinan. Meskipun informasi pada salinan ini sangat terbatas, tetapi menghubungkan semua informasi bersama-sama, Adler Wolf masih berspekulasi tentang beberapa hal penting. Ini adalah fragmen peta informasi yang terkandung dalam fragmen peta pada akhirnya menunjuk ke tempat persembunyian kunci di makam leluhur. Ada 8 peta total, dan distribusinya ada di tangan 8 keluarga.
Tapi, di peta informasi kunci tidak ada, dan Adler Wolf tidak tahu di mana fragmen yang tersisa. Tapi setidaknya ini ada petunjuknya. Apakah fragmen peta ini diperoleh dari Christian Half? Adler Wolf bertanya kepada Fabio Gustav dengan ekspresi bermartabat. Bab 65, Fabio Gustav mengangguk. Tepat, grup Half memiliki lembaga penelitian rahasia di Yuncheng, tampaknya mengkhususkan diri dalam beberapa peta kuno dan buku-buku kuno. Dan di antara mereka, peta ini adalah yang paling penting. Saya habiskan setelah membayar banyak uang, saya mendapat salinan. Adler Wolf menyimpan salinannya dan berhutang pada Fabio Gustav. Patriark Gustav, peta ini sangat penting bagi saya, terima kasih banyak. Namun, Patriark Gustav sedang mencarinya saya hari ini. Aku di sini bukan hanya karena peta ini sangat sederhana, kan? Meskipun Fabio Gustav tahu teks Sandy Wolf, Adler Wolf yakin bahwa Fabio Gustav tidak akan pernah tahu isi sebenarnya dari teks Sandy Wolf. Jadi bahkan jika Fabio Gustav tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam teks sandi peta ini, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa itu terkait dengan makam leluhur keluarga Wolf. Kemudian, Fabio Gustav memberikan peta ini karena dia ingin menjual kebaikannya dan memohon pada Adler Wolf. Fabio Gustav mengangguk dan menghela nafas. Tuan Muda Wolf adalah orang yang lugas, jadi saya akan mengatakannya secara langsung. Keluhan antara keluarga Gustav dan keluarga Half memiliki sejarah panjang. Jika Anda ingin berurusan dengan keluarga Half, keluarga Gustav membutuhkan sumber daya keuangan. Tidak ada masalah sama sekali, tetapi keluarga Half masih memiliki tuan. Kakek buyut Christian Half masih hidup. Dikatakan bahwa dia adalah ahli seni bela diri. Tidak ada orang yang cocok di pihak Gustav untuk dihadapi, jadi saya ingin meminta Tuan Muda Wolf untuk maju dan membantu dapat menyelesaikannya, dan menyerahkan sisanya kepada kami. Begitukah? Di bawah dua Tuan Yuncheng, grup Half masih dapat berkembang ke tahap ini, dan masih ada ahli di belakangnya. Adler Wolf menatap Fabio Gustav dengan mata terbakar, dan sudut mulutnya berkedut. Patriark Gustav, apakah Anda begitu yakin bahwa saya memiliki kemampuan untuk membantu? Fabio Gustav tersenyum sedikit dan melirik salinan di tangan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, meskipun saya tidak yakin Anda berada di peringkat mana dalam keluarga Wolf. Tapi selama Tuan Muda Wolf tahu teks Sandy Wolf, maka statusnya pasti tidak akan rendah. Bahkan jika Tuan Muda Wolf sendiri tidak mampu, maka kekuatan keluarga Wolf, berurusan dengan leluhur keluarga kelas 3 sama sekali tidak masalah. Terus terang, Fabio Gustav hanya melihat Adler Wolf sebagai anak dari keluarga Wolf. Selama Adler Wolf adalah pewaris dari keluarga Wolf, bahkan jika itu bukan inti, hanya sampingan, itu sudah cukup. Fabio Gustav ini benar-benar rubah tua. Namun, ini juga mencerminkan dari sisi bahwa pengetahuan Fabio Gustav masih sangat terbatas, dan dia tidak tahu bahwa dia adalah pewaris inti generasi ketiga dari keluarga Wolf. Ada petunjuk kunci leluhur, jadi sepupu pasti akan mengambil tindakan. Kecepatan menemukan kuncinya harus lebih cepat, dan kunci-kuncinya adalah grup Half. Bahkan tanpa permintaan Fabio Gustav, Adler Wolf akan mengambil tindakan. Adler Wolf ingin menggunakan kekuatan Fabio Gustav untuk memanfaatkan grup Half dan menghancurkan grup Half. Di sisi lain, Fabio Gustav melemparkan masalah ke Adler Wolf lagi, dan menggunakan peta teks Sandy Wolf untuk menarik Adler Wolf ke dalam masalah ini. Kuncinya adalah perjalanan ke perairan berlumpur ini. Adler Wolf harus pergi. Oke, tidak masalah, pemimpin keluarga Gustav bisa menyerahkannya padaku. Memanggil dukungan kekuatan tingkat D tidak cukup, jadi memanggil markas untuk dukungan tingkat C seharusnya cukup, kan? Grup Half menyembunyikan lembaga penelitian ilmiah arkeologi terkait di bawah tanah, jadi lembaga penelitian ilmiah ini juga menjadi target serangan Adler Wolf. Fabio Gustav mengangguk, Tuan Muda Wolf, saya harap kita memiliki kerjasama yang baik. Kami akan bekerja sama lagi jika ada kesempatan di masa depan. Jika senyum Fabio Gustav bermakna, Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar. Informasi yang diperoleh dari Joanna Hayes sebelumnya relatif kasar mengenai Fabio Gustav. Tapi sekarang tampaknya keluarga Gustav ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fabio Gustav tahu teks Sandy Wolf dan tahu banyak tentang keluarga Wolf. Ini bukan kekuatan dan cara yang seharusnya dimiliki keluarga kelas 3. Kuncinya adalah bahwa Fabio Gustav belum menjadi pengikut keluarga Wolf. Tampaknya perlu bagi Joanna Hayes untuk menyelidiki keluarga Gustav secara rinci. Isi obrolan antara Fabio Gustav dan Adler Wolf tidak diberikan kepada Claude Siemen dan Zefran Diego. Pintu terbuka,
Dan setelah Claude Xiumen dan Zefran Diego masuk, mereka berempat berbicara tentang hal-hal tertentu, bagaimana menyerang grup Half dan bagaimana mengambil alih aset mereka. Beberapa orang mengobrol selama lebih dari 1 jam, dan pada saat mereka berakhir, sudah lewat jam 12. Fabio Gustav hendak mengundang Adler Wolf untuk makan siang, tetapi ponsel Adler Wolf tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Lucia Zhou. Adler Wolf, di mana kamu? Bisakah kita makan siang bersama? Lucia Zhou sangat emosional, depresi dan dalam suasana hati yang sangat buruk. Adler Wolf segera menyadari ada yang tidak beres dengan Lucia Zhou di telepon, tentu saja. Lucia, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Petik 2. Suara Lucia Zhou tersendat seketika. Ini Nenek dan Ferdian Zhou. Mereka datang ke perusahaan. Nenek meminta saya untuk menyerahkan kekuasaan, dan biarkan Ferdian Zhou menandatangani kontrak besok. Beri dia kontrak 100 juta, biarkan dia mengambil kredit. Mendengar kata-kata Lucia Zhou, Adler Wolf tiba-tiba menjadi marah. Sial. Wanita tua ini, apakah ada lagi? Lagi dan lagi. Di pesta ulang tahun pertama, mereka ingin menjatuhkan Lucia Zhou, tetapi Adler Wolf menghancurkan konspirasi mereka. Kemudian, dia ingin menjual perusahaan dan memaksa Adler Wolf lagi, dan Adler Wolf menyelesaikan krisis lagi. Kemudian dia menggunakan wasiat dan hak veto kakeknya untuk memaksa Lucia Zhou menandatangani kontrak. Sekarang setelah kontrak dinegosiasikan, Anda benar-benar ingin mengusir Lucia Zhou. Mengganggu, hanya sepatah kata dari Adler Wolf, seluruh grup Zhou akan dihancurkan dalam hitungan menit. Wanita tua ini benar-benar tidak tahu malu. Lucia Zhou menghela nafas di ujung telepon. Lupakan saja, Adler Wolf, datang ke perusahaan. Mari kita bertemu lagi. Lucia Zhou memikirkannya, tetapi tidak ada yang bisa diajak bicara. Setelah banyak pertimbangan, hanya Adler Wolf yang paling cocok. Tentang ibu Lucia Zhou tidak bermaksud menyembunyikannya. Oke, menutup telepon dengan Lucia Zhou, Adler Wolf menyapa Claude Xiumen dan Fabio Gustav. Dua bos, aku tidak akan menemanimu saat makan siang. Perusahaan istriku mengalami masalah. Fabio Gustav dan Claude Xiumen melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak apa-apa, Tuan Muda Wolf, pergi. Melihat penampilan Adler Wolf yang terburu-buru, ketika Adler Wolf hendak keluar, Fabio Gustav tiba-tiba menghentikan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, saya tidak tahu apakah Anda tahu apa yang terjadi. Anda, lihat apakah Anda dapat membantu saya sedikit. Langkah Adler Wolf setelah jeda, dia tersenyum sedikit, itu bukan masalah besar. Nenek dari grup Zhou, yang telah mempermalukan istriku, yang membuatku sedikit kesal. Sejujurnya, sekarang nenek itu memiliki wasiat kedua kakek. Adler Wolf dan Lucia benar-benar tidak ada cara yang baik bagi Lucia untuk menyingkirkan ancaman nenek, kecuali dia menggunakan kekuatan. Oh, wanita tua dari keluarga Zhou. Saya telah mendengarnya. Tuan Muda Wolf pergi. Saya akan juga membantu memikirkan cara. Jika ada berita, saya akan memberitahu Tuan Muda Wolf sesegera mungkin. Ekspresi Fabio Gustav berkedip. Untuk sesaat, aku benar-benar memikirkan beberapa berita tentang wanita tua dari keluarga Zhou. Hanya saja jika berita ini dirilis, itu akan sedikit terlalu mengejutkan, dan itu hanya akan menumbangkan imajinasi orang. Fabio Gustav masih ragu-ragu, haruskah dia memberitahu Adler Wolf rahasia ini? Jika rahasia ini terungkap, maka seluruh keluarga Zhou, pada dasarnya, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.